guys, perkenalkan nama saya Anissa Gatul Husna. Saya dari kelas 3 ABTB, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Semarang. Halo guys, perkenalkan nama saya Ignacia Ariani dari kelas ABT 3B, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Safira Mulasana, kelas 3 ABTB, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Semarang. Halo guys, perkenalkan nama saya Mergina Susana Ab dari kelas ABT 3B, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Semarang. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Firsya Febrina Lusardi dari kelas ABT 3B, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D4 Administrasi Bisnis Terapan, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit bagian gudang dalam perusahaan. Jadi, gudang adalah tempat atau lokasi yang berfungsi sebagai penyaluran barang dari pemasok atau supplier sampai ke end user atau pengguna. Biasanya, setiap perusahaan itu memiliki ketidakpastian dalam permintaan. Adanya ketidakpastian dalam permintaan mendorong timbulnya kebijakan perusahaan untuk melakukan sistem inventory atau persediaan supaya dapat mengantisipasi permintaan dengan baik. Adanya kebijakan inventory atau persediaan mendorong timbulnya perusahaan untuk menyediakan fasilitas gudang sebagai tempat penyimpanan barang. Nah, ini adalah 4 tujuan dari gudang. Yang pertama yaitu untuk mengurangi biaya transportasi dan produksi. Pada dasarnya, gudang berkaitan dengan persediaan. Namun, pada posisi tertentu, gudang dapat mengurangi biaya transportasi dan produksi. Yang kedua yaitu koordinasi antara penawaran dan permintaan. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan yang tidak bisa diproyeksikan secara akurat, sedangkan penawaran harus tetap berjalan. Yang ketiga yaitu kebutuhan produksi. Dalam suatu produksi, pasti akan menghasilkan barang dengan sifat yang berbeda, yaitu ada barang yang bisa langsung dikonsumsi, ada juga yang harus disimpan dulu sebelum dikonsumsi. Yang keempat yaitu kebutuhan pasar. Barang-barang yang telah beredar di pasaran memiliki banyak macam, tetapi ada beberapa barang yang selalu diminta ulang oleh konsumen. Nah, agar pasokan barang tersebut tidak terputus, maka dibutuhkan adanya gudang yang relatif dekat dengan pasar sebagai media untuk pendistribusian barang sebagai pemenuhan kebutuhan pasar. Nah, mungkin itu penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Nah, saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai kegiatan bagian gudang. Jadi, bagian gudang berhubungan secara langsung dengan bagian penjualan dan bagian pembelian. Bagian gudang bertanggung jawab untuk mengajukan surat permintaan pembelian yang sesuai dengan stok dan kondisi persediaan yang ada di dalam gudang, yang selanjutnya akan diajukan kepada bagian pembelian. Setelah itu, bagian gudang akan menerima surat order pembelian dari bagian pembelian. Ketika barang yang dibeli sudah sampai, maka tugas gudang yaitu melakukan pengecekan ulang terhadap barang tersebut sebelum dimasukkan ke dalam gudang. Pengecekan ulang dilakukan untuk mengantisipasi adanya barang cacat ataupun barang yang tidak layak untuk dijual. Ketika bagian gudang menerima barang yang cacat atau yang tidak layak untuk dijual, maka barang tersebut disimpan di dalam lokasi tertentu dan selanjutnya akan diatur kepada pemasok. Nah, hubungannya dengan bagian penjualan yaitu bagian gudang akan menerima surat pembukaan order, menerima tiket order, dan menerima
surat pengambilan barang dari bagian penjualan. Nah, kemudian bagian gudang akan melakukan pengecekan ulang terhadap barang sebelum barang tersebut diserahkan kepada bagian penjualan. Dan yang paling penting, tugas dari bagian gudang yaitu melakukan pengecekan stok opnam secara periodik untuk mengantisipasi adanya barang yang rusak akibat kesalahan penyimpanan ataupun barang yang sudah busuk dan barang yang telah hilang akibat pencurian. Mungkin itu penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kartu gudang. Jadi, kartu gudang ini berfungsi sebagai identitas barang yang disimpan, juga untuk mempermudah kita dalam melakukan pencarian barang. Sekaligus juga berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas barang yang telah tersedia di dalam kartu gudang yang dilaksanakan oleh bagian gudang. Nah, sebelum Anda mengajukan permintaan pembelian kepada bagian pembelian, maka Anda harus melihat dulu stok di dalam gudang melalui kartu gudang. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang surat permintaan barang dan surat order pembelian. Yang pertama yaitu surat permintaan barang. Surat permintaan barang merupakan sarana administrasi yang digunakan untuk mengajukan suatu permintaan. Surat permintaan barang diperlukan ketika seorang pembeli membutuhkan beberapa barang atau jasa yang berhubungan dengan usahanya. Selanjutnya, bentuk dari surat order pembelian terdiri atas nomor pembelian, syarat pembelian, waktu pembelian, kepada siapa kita akan melakukan pembelian atau pemesanan, dan alamat pemesanan yang akan kita lakukan. Dan juga dilampirkan atau dicantumkan daftar atau rincian barang yang ingin kita beli atau ingin kita pesan. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang pembeli ketika membuat surat order pembelian. Yang pertama, mencantumkan dengan jelas identitas dari perusahaan tersebut. Yang kedua, mencantumkan dengan detail pesanan yang ingin kita beli seperti nama barang, merek barang, jenis barang, dan juga harga barang dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan barang tersebut. Yang ketiga, mencantumkan dengan jelas produsen atau supplier yang dipilih. Yang keempat, membuat daftar rincian barang dalam bentuk tabel agar memudahkan pada saat melakukan penelusuran atau pelayanan. Yang kelima, menentukan cara pengiriman, waktu pengiriman, dan metode pengiriman, serta metode pembayaran yang diinginkan. Yang keenam, melampirkan atau mencantumkan nomor surat. Nomor surat penting ketika suatu saat terjadi suatu kekeliruan atau permasalahan. Sekian penjelasan mengenai surat permintaan barang dan surat order pembelian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan penerimaan barang. Laporan ini berisi data hasil pemeriksaan atas barang yang diterima, antara lain seperti nomor faktur, nomor order, kuantitas, harga satuan, dan kondisi saat barang diterima. Selanjutnya adalah mencatat data laporan penerimaan barang dalam kartu gudang. Di sini kartu gudang akan diupdate dan akan diketahui berapa banyak barang yang dipakai dan berapa banyak barang yang diterima, sehingga stok atau sisa akhir barang di gudang akan diketahui secara jelas. Dalam bagian penjualan, surat yang diterima oleh gudang yang pertama adalah surat tembusan order penjualan dari bagian penjualan. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa perusahaan kita telah terjadi penjualan, sehingga pihak gudang dapat mengetahui apakah barang order penjualan tersebut yang dipesan konsumen tersedia dalam gudang atau tidak. Selanjutnya, pihak gudang akan mempersiapkan barang pesanan sesuai dengan tembusan order penjualan dari bagian penjualan tersebut. Lalu, surat yang kedua adalah
pihak dari gudang menerima tiket order dari pihak bagian penjualan. Nah, fungsinya tiket order ini apa? Tiket order ini sama fungsinya dengan tembusan order penjualan. Akan tetapi, tiket order ini lebih pada yang membuat bagian penjualan perusahaan kita. Lalu pihak gudang pun juga menerima surat pengambilan barang dari bagian penjualan. Fungsinya untuk apa sih? Fungsi dari surat pengambilan barang ini bahwa telah terjadi pengeluaran stok dari gudang sehingga menentukan adanya penjualan. Surat pengambilan barang ini menunjukkan bahwa dari pihak gudang akan mempersiapkan barang tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada bagian pengiriman untuk dikirim kepada customer. Nah, fungsi dari surat pengambilan barang ini sendiri adalah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam pengambilan barang order penjualan di dalam gudang. Surat jalan adalah dokumen yang wajib disertakan apabila mengirim barang dari suatu tempat ke tempat lain. Fungsi dari surat jalan ini adalah sebagai bukti kejelasan dan rincian bahwa barang telah dikirim kepada penerima. Untuk format surat jalan sendiri hampir sama pada surat pada umumnya, yaitu ada kode, ada tanggal, ada nomor, ada tanggal diterima, ada nama customer, lalu ada tabel mengenai rincian barang, ada nama, kuantiti, harga, total harga, lalu ada kolom keterangan yang apabila diperlukan dapat digunakan. Lalu di bawahnya ada tanda tangan pengirim dan tanda tangan penerima. Selanjutnya ada resi gudang atau surat muat atau warehouse receipt adalah suatu dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang secara khusus dikeluarkan oleh pengelola gudang. Selanjutnya ada tembusan gudang atau warehouse copy yang berisi mengenai tembusan order pengiriman yang dikirim ke bagian gudang untuk menyiapkan pesanan sesuai dengan data yang diterima. Frozen Food PT Nusantara bagian gudang. Bagaimanakah alur kegiatan persediaan di dalam gudang? Yang pertama, ada proses pembelian stok barang. Bagian gudang melakukan pengecekan stok buah dan frozen food di dalam gudang. Nah, setelah itu pihak gudang melihat apakah stok mencukupi atau stok malah menipis. Jika stok menipis, apa yang dilakukan bagian gudang? Yang pertama, catat stok yang dibutuhkan, lalu membuat surat permintaan pembelian dan serahkan ke bagian pembelian. Nantinya, bagian pembelian akan memberikan salinan surat order pembelian, yang artinya barang yang dibutuhkan akan segera diproses oleh pemasok. Nah, ketika buah dan frozen food dari pemasok sampai pada gudang, pihak gudang melakukan pengecekan ulang terhadap barang tersebut. Jangan lupa, bagian gudang juga menerima laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan. Bagian gudang juga mencatat tersebut dalam laporan penerimaan barang di kartu gudang, lalu diarsipkan sesuai nomor. Nah, stok baru buah dan frozen food PT Nusantara terpenuhi, jadi pembelian stok barang telah selesai. Yang kedua, proses penjualan persediaan. Ketika terjadi penjualan, maka pihak gudang menerima tembusan surat order serta tiket order dari bagian penjualan. Nah, nantinya pihak gudang juga menerima surat pengambilan barang. Lalu pihak gudang melakukan quality control serta packing order yang akan diserahkan kepada bagian penjualan khususnya pengiriman. Pihak gudang membuat surat jalan dan surat muat yang akan diserahkan ke bagian pengiriman. Lalu pihak gudang juga menerima tembusan tanda terima pengiriman dari konsumen apabila barang telah diterima.
Nah, proses penjualan telah selesai. Jangan lupa pihak gudang melakukan pengecekan stok opnam secara periodik. Fungsinya untuk menghindari kerusakan dalam proses penyimpanan. Nah, jadi begitulah alur persediaan khususnya di bagian gudang. Nah, itu video dari kami. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Pastinya udah paham dong. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.